Mini Friends, perkenalin aku Renata dari Plaza Mini Air Muhammad. Jadi hari ini kita mau bahas salah satu tipe Mini Cooper nih. Jadi kita punya Countryman, tada, di sini. Ini salah satu Mini yang paling besar ya. Jadi kita kalau sebutnya itu dia adalah the biggest Mini gitu. Nah untuk Countryman sendiri kita tuh punya 3 tipe nih. Jadi ada Countryman Cooper, Countryman Cooper S, dan ada Countryman John Cooper Walk gitu. Yang akan kita review hari ini adalah kebetulan Countryman Cooper S. Kita untuk display kita punya Nanook White dan ada beberapa varian warna lainnya. Tuh nanti bisa lihat juga di demo car kita yang ada di bawah. Ada warna chili red, warna biru. Terus kita punya 2 varian warna hijau. Sama nanti kita cek lagi. Oke, kalau untuk Countryman ini, untuk tipe yang terbaru ini dia sudah facelift for 2021 gitu. Jadi untuk sebelum di 2021 sebenarnya nggak ada perubahan yang signifikan banget. Tapi kita punya beberapa aksen yang berbeda. Kurang lebih ada sedikit di interior, terus di lampu belakang, di lampu depan, dan ada beberapa perubahan lainnya. Oke, selanjutnya bisa kita lihat nih dari bagian depan Countryman Cooper S. Ini cirinya Cooper S itu adalah, nih kalian bisa lihat. Dia punya 2 garis strip di kap mobilnya gitu, atau biasanya kita sebut bonnet strap. Selain itu kita juga bisa lihat di emblem logo Mini, ini tuh warnanya namanya piano black gitu. Jadi kalau kalian lihat Mini di jalan ada yang warnanya chrome, itu adalah tipe Countryman Cooper. Perbedaannya ada di sini. Kalau untuk Countryman Cooper S warnanya dia piano black. Selain itu, kita juga bisa bedain tipe Mini itu dari grillnya yang ada di depan sini. Kalau untuk Cooper dia akan polos aja sih keluarnya. Untuk S berarti menandakan Cooper S. Kalau di sini ada logo John Cooper Walk itu berarti tipe John Cooper Walk. Nah di bagian samping nih kita bisa lihat di depan sini, part sebelah sini ini ada namanya side scuttle dari Mini. Ini juga bisa melambangkan tipe apa sih? Itu Mini ini. Nah ini kebetulan Cooper S jadi dia lambangnya S. Terus kemudian kita bisa lihat dari samping ya, velgnya Mini Countryman Cooper S tuh dia punya ciri khas. Jadi velgnya berbeda. Untuk yang Cooper S ini dia ring 19 gitu. Dan untuk ban di Mini Cooper itu semuanya sudah RFT atau run flat tire gitu. Jadi untuk Mini Cooper tidak perlu ban serif lagi gitu. Kalau kalian ada kendala di jalan mungkin ban mininya kempes atau berlubang itu masih bisa jalan lagi sampai 80 km per jam. Ini model samping dari tipe Countryman. Memang dia dari segi dimensi itu lebih tinggi dan lebih lebar dari mini-mini yang lainnya. Yang ngomong soal mobil untuk keluarga nih, jadi memang Countryman Cooper S ini cocok banget sih. Salah satunya kelebihan lainnya adalah kita punya bagasi yang cukup luas loh. Jadi mari kita cek. Oke, untuk bagasi Countryman Cooper S sendiri ini cukup untuk kisaran up to 15 liter. Dan kita masih punya space lagi di bawah dan ada tambahan kursi buat duduk-duduk nih namanya picnic bench gitu. Jadi cocok banget kan buat family car. Saya masuk. Oke, jadi inilah interior atau dalam dari Mini Countryman Cooper S. Tidak terlalu klasik tapi dia masih dapat klasiknya dan masih dapat modernnya juga gitu. Kita setting kursi dulu, jadi dia sudah electric seat. Nah, kita bisa majuin kursinya. Oke, jadi kita coba nyalain. Ini jadi start
Dan stop engine-nya ada di depan sebelah sini, kita tinggal tekan aja. Oke. Jadi untuk Mini Countryman Cooper S, dan kebetulan di All Type Mini itu transmisinya sudah otomatis semua, dan kita bisa lihat varian fitur yang ada di sini. Jadi ini sudah pakai e-brake atau handremnya sudah elektrik, jadi kita tinggal tekan ke bawah dan ke atas aja gitu. Terus kemudian kita bisa juga cek di joysticknya sebelah sini. Untuk P kita tinggal tekan P aja sih, tombol yang ada di atas sini. Tapi kalau untuk mengubah transmisi yang lain kita perlu tekan tombol yang ada di sebelah kanan dari joystick ini. Jadi kita tinggal tekan dan dimaju mundurin. Nah, kita bahas untuk di area setir nih. Jadi untuk di sebelah kanan ini buat kalian yang kalau sambil mau nyetir lagu, nah kita bisa kendaliin dari sini nih selain di head unit. Tuh. Nah, untuk yang di sebelah kiri ini namanya cruise control. Jadi untuk setting cruise control. Dan untuk klakson mini itu kita bisa tekan di sekitar ringnya ini nih. Jadi ciri khas dari mini itu klaksonnya kita tekannya di ringnya, bisa di seputar ini. Kemudian di belakang setir ini kita ada namanya pedal shift. Salah satu ciri khas mobil Eropa adalah untuk lampu seinnya ada di sebelah kiri nih, jangan lupa. Nah, ini kita bisa lihat, jadi head unit yang sebelah sini itu memuat informasi, ada kilometer, terus kemudian konsumsi bensin, RPM, sama ada jam. Tuh. Dan untuk head unit yang selanjutnya di sini ini keren banget ya. Jadi dia punya ambient light sebelah sini, dia bisa ganti-ganti warnanya. Bisa disetting juga untuk dia mengikuti RPM gitu. Jadi untuk setting ambient light kita bisa coba di sebelah sini. Dia akan ganti-ganti warna. Next kita bahas ke head unit ya. Jadi untuk semua informasi yang Mini Friends butuhkan itu ada di sebelah sini nih gitu. Jadi pertama kita bisa ngoperasiinnya by touchscreen atau melalui navigasi yang ada di bawah sini. Oke, cuma kayaknya lebih enak kita coba yang touchscreen aja ya. Nah, jadi di sini pertama ada media. Media nih kita bisa dengerin radio, terus kita bisa sambungin juga ke Bluetooth di HP kita masing-masing, atau kita juga bisa sambungin di Apple CarPlay. Bentar. Oke, kita coba ya. Satu. Nah. Selain itu, kita bisa tahu juga informasi soal kendaraan mini kalian. Nah, kita bisa cek di status kendaraan nih. Ini biasanya yang paling penting yang bisa kita lihat di head unit, indikator untuk oli mesin. Jadi kita masih cek, nah kalau statusnya oke dan warnanya hijau gini berarti mini kalian masih oke gitu. Kecuali nanti keluar notifikasi mungkin perlu ganti oli atau perlu maintenance yang lain, dia akan muncul juga di sini. Itu. Ini juga ada indikator mengenai ban kempis aktif, atau nanti mungkin di sisi ban mana yang perlu diisi angin, nanti dia juga akan keluar notifikasinya. Terus selain itu kita juga punya fitur ini namanya profil pengemudi. Jadi ada pengemudi mini 1, 2, atau 3. Ini maksudnya adalah kita bisa setting nih. Mau di setting atau diatur seperti apa untuk pengemudi mini 1. Itu bisa mencakup AC, terus kemudian setting lagu, setting kursi gitu. Dan begitu kalian ganti ke pengemudi mini 2, settingnya bisa ikut menyesuaikan ke settingan yang lain atau pengemudi yang lain gitu. Oke, jadi selanjutnya kita bakal coba ini feel berkendara dari Mini Countryman Cooper S gitu. Jadi kita bakal cobain test drive setelah ini. Kebetulan ada Countryman Cooper S varian warna CD Red.
Kita nggak cuma test drive satu unit aja, kita bakalan test drive bareng sama Mini Electric nanti. See you guys, ikutin kita terus. Jadi ini kita mau coba test drive Mini Countryman Cooper S. Nah, untuk Mini all type nih transmisinya dia di automatic. Cuma untuk kalian yang pengen ngerasain sensasi nyetir mobil manual, kita juga bisa aplikasikan pakai pedal shift yang ada di sini di belakang setir. Gitu. Nah, untuk transmisinya dia ada 7 percepatan, step 7 speed, Steptronic, Sport dual clutch. Untuk konsumsi bahan bakar sendiri di Countryman Cooper S itu 1:14 dengan full tank capacity di 51 liter. Untuk tipe Mini Countryman Cooper S sendiri, akselerasi 0 ke 100 km-nya dia di 7,5 detik dengan top speed-nya 226 km per jam. Oke, jadi di Mini Countryman Cooper S nih kita punya 3 mode berkendara. Ada di sebelah sini, ada Sport, Mid, sama Green. Oke, kita coba yang Sport ya. Oke, sekarang kita coba dari 0 ke 100-nya nih. Katanya 7,5 detik. Sekarang kita coba ya. Halo Mini Friends, kembali lagi dengan saya Felix. Hari ini kita akan membahas Mini Electric. Jadi Mini Electric itu bodinya kita 3-door, tetapi dengan bahan bakar udah efisien dengan listrik. Karena sekarang kan juga environment problemnya besar, jadi kita menggunakan listrik untuk bahan bakar di mobil kita. Dengan velg kita ring 17 dan sudah berbentuk seperti British plug. Jadi velg kita terinspirasi dari stop kontaknya orang Inggris. Dan juga dapat dilihat yang sangat eye-catching di spion kita berwarna kuning. Kita sebutnya dengan nama Energetic Yellow. Karena mobil ini mobil elektrik, jadi sudah tidak ada knalpot. Tetapi meskipun tidak ada knalpot, tetap ada suara mesin. Tapi suara mesin kita artificial, dibuat oleh Hans Zimmer sebagai pembuat Star Wars. Jadi suaranya kita seperti di space. Seperti itu guys. Mobil ini dilengkapi dengan 184 tenaga kuda dan 270 Nm dan dapat berlari top speed kita 150 km per jam. Jadi mobil ini dengan kapasitas baterai sebesar 30 kWh. Jadi mobil ini dapat menempuh jarak sebanyak 232 km. Dan untuk 0 ke 100 kita dapat ditempuh dengan detik 7,3 detik. Jadi karena mobil ini mobil sport, yang pasti lebih compact daripada mobil Countryman kita guys. Dan juga perbedaan dari interior rata-rata sama semua, overall sama, cuma yang membedakan kita dari one pedal feelingnya.
Kita dapat recuperation brake-nya dapat di adjust sesuai kemauan kita. Jadi remnya dapat keras atau lebih lembut guys. Dan juga ada bedanya kita di mode berkendara. Kalau Countryman Cupra S hanya ada 3 mode berkendara, Sport, Mid, dan Green. Sedangkan di mobil elektrik kita ada 4 guys. Ketambahan Green Plus. Jadi Green Plus digunakan saat emergency saja. Green Plus itu dapat mengeluarkan AC cuman hanya anginnya. Jadi tidak dingin. Karena untuk mengurangi konsumsi bahan bakarnya juga. Oke guys, jadi setelah Felix pakai beberapa jam, yang dapat Felix simpulkan sih mobil ini meskipun kecil cuman masih lega guys dari dalamnya ya. Dan juga untuk berkendaranya feelingnya sangat sama dengan mobil yang 3-door bensin. Karena kita juga tidak mau melepas ciri khas kita 3-doors karena salah satu mobil klasik kita. Dan untuk meskipun dia mobil listrik, tenaganya nggak kalah jauh sama yang Cupra S kita bensin guys. Dan karena mobilnya juga one pedal feeling, jadi sangat nyaman digunakan.